Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, adalah sebuah lembaga yang merupakan representasi atau perwakilan dari rakyat Republik Indonesia. Lembaga ini ada guna mewakili rakyat Indonesia dalam rangka mengawal jalannya pemerintahan negeri ini. Kebijakan terkait negara ditentukan oleh lembaga ini dalam bentuk undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang yang terlahir pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi tonggak pengelolaan desa dengan segala permasalahannya. Dengan undang-undang ini pula, pemerintahan era Jokowi menggelontorkan dana desa, dari satu desa rata-rata hanya ratusan juta, hingga satu desa menerima 1 miliar per tahun. Banyak manfaat didapat dengan lahirnya undang-undang ini, hingga bisa dikatakan bahwa inilah produk hukum terbaik DPR yang berpihak pada desa. Namun sayangnya, banyak pihak merasa tak terpuaskan hingga berbagai perubahan dilakukan. Hingga tahun 2023, telah 2 kali perubahan dilakukan. Yang terparah adalah perubahan kedua di tahun 2023, khususnya pasal 39 mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa 9 tahun 2 periode. Alih-alih alasan guna meminimalisir perpecahan masyarakat pasca Pilkades, hingga kepala desa yang mengaku tak cukup waktu untuk menyelesaikan visi misi bila masa jabatan hanya 6 tahun, maka kepala desa meminta perubahan masa jabatan sekaligus mengancam DPR bila tak menyetujuinya. Menyadari kekuatan kepala desa dengan kemampuan menggiring warganya untuk memilih calon anggota dewan, 9 fraksi yang ada di Badan Legislatif DPR, satu kata sepakat menyetujui kemauan kepala desa. Maka masa jabatan 9 tahun 2 periode sudah final dan segera menuju sidang paripurna, didukung semua fraksi DPR, tanpa kajian akademis yang mencukupi. Semata-mata menuruti tuntutan kepala desa, demi mendapat dukungan mereka pada saat pemilu kelak, abaikan pertimbangan yang disuarakan rakyat, tentang matinya demokrasi di desa. Sungguh tanda tanya besar, mengapa sebegitu banyak orang pintar, dengan predikat wakil rakyat, tak satupun yang sadar akan blunder kebijakan yang diambilnya. Bahwa bukan lamanya masa jabatan, jawaban atas permasalahan disintegrasi perpecahan antar pendukung pasca Pilkades. Namun bagaimana caranya memberantas Pilkades jor-joran money politik yang terjadi di desa-desa? Justru dengan memperpanjang masa jabatan kepala desa, 9 tahun 2 periode, semakin berlomba para calon untuk memenangkan Pilkades dengan segala cara. Salah satunya dengan money politik. Para calon kian berani mengeluarkan uang lebih, karena masa jabatan makin panjang, peluang balik modal lebih besar. Bukannya menyelesaikan permasalahan yang ada, DPR malah semakin memperkuat potensi perpecahan kian membesar, terlebih dengan tambahan bahan bakar baru, besaran dana desa yang kian berlipat, maka kian kala pula para calon ingin merebut tahta, kursi kepala desa. Seharusnya Pilkades dengan money politiklah yang disiasati agar kian berkurang, hingga calon kepala desa lebih mengutamakan visi misi daripada seberapa besar uang yang akan disebar. Tatkala ia menang, ia akan ringan bekerja tanpa belitan utang dan tuntutan balik modal, yang kalah pun tanpa beban, hingga ia dapat berkoordinasi dengan terpilih untuk bahu-membahu membangun desa. Maka tak ada perpecahan disebabkan tensi Pilkades yang meninggi, imbas tekanan psikologis calon kepala desa, karena banyaknya uang yang ia keluarkan, hingga berbagai cara ia terapkan guna meraih kemenangan, hingga saling hasut pun ia lakukan. Maka tanda tanya besar, mengapa untuk hal sederhana seperti ini saja, DPR yang katanya diisi oleh orang-orang pilihan, tak lebih seperti kumpulan paduan suara yang kompak pada arahan sang konduktor, yaitu kepala desa. Andai Gus Dur masih hidup saat ini, pasti ia akan berkata, kayak bebek. Yang satu ngomong wek, yang lain juga ikut-ikutan wek. Gitu aja kok repot. Ya, seperti kambing yang menurut diarahkan sang pengembalanya, tak ada sanggahan kritis, tak ada bantahan keras.
Semua satu suara. Mereka tak sadar bahwa keputusan mereka kemunduran demokrasi di negeri ini. Menggunakan kekuasaan sebagai pembuat undang-undang, mengebiri hak para putra-putri terbaik desa yang terpaksa lama saat ingin mengabdikan diri membangun desanya. Kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU Usul Inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui menjadi RUU Usul DPR RI? Setuju ya? Mereka juga lupa bahwa kekuasaan yang terlalu lama berpotensi menjadikan pemimpin yang otoriter, juga tak sedikit yang jumawa hingga beranggapan bisa berbuat apa saja, termasuk perilaku korup.